Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah bahwa pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yang mulia nanti. Bapak Ibu Guru, saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Ibu Endang Puspita Sari. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua lagu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat diseminasi, acara yang kelima doa, acara yang keenam penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri. Mari bertugas dipersilakan. Mari Bapak Ibu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri Ngerawu, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Guru. Kepada Bapak Sabto Wicaksono STMM kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Endang selaku CGP Angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Ngerawu yang dalam kesempatan kali ini sebagai audiens atau peserta dalam diseminasi budaya positif. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Endang Puspita Sari untuk melengkapi tugas di modul 1.4. Jadi nanti akan beliau paparkan apa itu yang mengenai budaya positif, dan ini nanti sangat penting sekali untuk keberlangsungan di SMK Ngerawu. Karena apa? Dengan adanya budaya positif nanti imbasnya
nanti akan tercipta sekolah yang nyaman, yang menyenangkan dan berpihak pada muridnya. Itu yang merupakan tujuan dari adanya budaya positif. Jadi kami nanti mohon Bapak Ibu guru untuk aktif dalam kegiatan ini sehingga nanti bisa diambil hikmahnya. Dan untuk Bapak Ibu guru, kami juga berpesan supaya nanti kalau ada rekrutmen atau ada seleksi CGB, kami mohon untuk bisa mengikuti, karena dengan kita mengikuti pendidikan CGB itu nanti sekolah kita bisa menjadi sekolah penggerak. Jadi kalau banyak guru penggeraknya, jadi sekolah kita menjadi sekolah penggerak dan bisa menggerakkan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar kita. Jadi nanti kami mohon untuk kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar dan bisa diambil hikmah dan pelajarannya dari kegiatan ini. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kegiatannya bisa lancar sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Puspita Sari, CGB Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kepada beliau kami persilakan. Langsung saja kita mulai ya, Bapak Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya diseminasikan tentang apa yang diperoleh pada pendidikan penggerak di modul 1.4, yaitu berupa budaya positif. Yang pertama, kita berpatah lihat dulu. Ini Bapak Ibu, mohon untuk hari ini nanti bahagia semuanya. Oke, santai saja, nggak apa-apa. Nanti sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil kita berdiskusi, sambil kita berpatung-patung ria, sambil minum juga nggak apa-apa. Yang pertama nanti ini ada pantun, ketika saya sampaikan nanti mohon ditambahi dengan kata cakel seperti itu, ya. Ambil kayu untuk membuat meja. Kayu disatukan dengan pantun. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, jalan-jalan mangga dua. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan perkenalkan. Yang pertama itu ada moderator saya dalam PGP ini, beliau Bapak Fajar Suparyawan dari Ponorogo. Kemudian yang selanjutnya adalah pengajar praktik saya Bapak Nama Sujarno. Yang ketiga CGP-nya adalah saya sendiri. Beliau adalah merupakan fasilitator dan juga pengajar praktik yang mendampingi saya selama kegiatan pendidikan kebudayaan. Bapak Ibu semua, materi selanjutnya yang sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yang itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang nantinya akan diterapkan di sekolah. Kenapa? Karena budaya positif nanti akan mendorong murid untuk berpikir, kemudian bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga dia mampu mandiri dan bertanggung jawab. Lalu Bapak Ibu, untuk budaya positif itu nanti mencakup apa saja? Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua itu ada disiplin positif dan kebajikan universal yang nanti ini menjadi dasar di mana untuk disiplin positif dan keyakinan nantinya digunakan di dalam kelas. Selanjutnya yang ketiga ada motivasi perilaku manusia, empatnya adalah keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 6 posisi kontrol guru, dan
Terakhir adalah segitiga restitusi yang ini digunakan dalam merestitusi siswa kita. Kelihatan Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, yang pertama, monggo Bapak Ibu berpasangan terlebih dahulu. Kita bermain dalam coba lakukan dulu. Monggo cari pasangan dulu. Ini ada di belakangnya, lihat sebelahnya, jadi gini Bapak Ibu. Jadi gini, A itu tugasnya. Jadi monggo ada yang berperan sebagai A dan ada yang berperan sebagai B. Siapa? Langsung ya. Jadi langsung ya. Saya tanya. Siap-siap saya kritik dengan Ahmed Togel, kuning, Pak Amin. Nanti kalau dikritik dengan Ahmed sesuatu yang sangat-sangat bagus sekali dalam tangan Anda. Kemudian Anda harus menjaga apa yang ada di dalam kepala tangan Anda itu, Bapak Ibu. Yang nanti yang Bapak Ibu yang berperan sebagai B itu mencoba dengan segala cara seperti tadi. Saya ingin pakai uang. Bukan Bapak Ibu. Monggo dicoba Bapak Ibu. Jadi boleh, 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 banyak penawaran juga boleh. Silakan. Membuka kepalan tangan Anda. Mengapa
Padahal sudah ada uang loh itu ya. Tetap saja dari rumah. Egonya terlalu tinggi. Ya ini udah sama. Itu udah sama. Ini sama. Pokoknya udah. Sampai sekarang masih mengundang. Dulu kan tuh. Isinya apa? Sama sebetulnya tidak tergoda sama sekali. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa ini? Isi air itu ya. Dirinya sendiri. Seperti itu kira-kira. Nah ini untuk paradigma pembelajaran baru itu adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan nanti prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pembelajaran sesuai dengan ini profil pelajar Pancasila. Di mana untuk profil pelajar Pancasila isinya adalah beriman dan bertanggung jawab pada Indonesia, kemudian mandiri, selanjutnya adalah berpikir kritis, kreatif, bergotong royong dan berwawasan budaya. Nah, ini yang kita mesti bagi. Rata-rata Bapak Ibu, panjenengan perbandingkan dulu yang stimulus respon. Rata-rata kita dalam sehari-hari itu adalah yang kita hadapi seperti yang stimulus respon betul. Contohnya, kebutuhannya kita sama. Rata-rata Bapak Ibu menganggap di kelas itu kebutuhan anak-anaknya adalah sama. Makanya pembelajaran kita laksanakan, saya sendiri pun juga sama. Matematika, teknik, non teknik, saya buat sama. Padahal di teori kontrolnya itu adalah mereka berbeda. Dalam satu kelas pun setiap anak itu memiliki yang sudah kita pelajari kemarin keunikan masing-masing. Jadi setiap anak kebutuhannya adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Jadi dalam materi pembelajaran kita, anak itu memiliki pandangan berbeda-beda. Ada yang di mata saya itu, saya tidak mau matematika karena apa? Matematika itu sudah diidentikan dengan susah. Kemudian hitungannya besar-besar. Kemudian banyak soal-soal cerita. Lanjutnya lagi, misalkan saya tidak begitu paham. Perkalian saya tidak hafal, tambah tidak hafal, seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Ini yang barusan kita lakukan. Kita mencoba bahkan sampai kita mengiming uang agar apa? Beliau atau dewan kita mau mengikuti sesuai yang kita mau. Ternyata apa tadi? Ada yang dibuka, ada yang bersikukuh untuk mempertahankan kepala kanannya. Sama juga Bapak Ibu, seperti anak-anak pun kita merubah, ini perubahan. Tapi sejatinya adalah anak itu mempunyai kendali sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Perilaku guru dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Pada umumnya seperti itu. Tetapi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, yang tadi. Nyatanya adalah hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, seperti itu. Ini Bapak Ibu berbagai stimulus respon yang nantinya sedikit demi sedikit ini akan bukan kita rubah dan kita geser ke arah ke teori kontrol. Demikian. Selanjutnya adalah tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Apa toh disiplin positif itu? Disiplin positif itu adalah kebiasaan hal yang baik, mencakup sikap, kemudian perilaku, tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama adalah murid, agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Tujuannya yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian memiliki motivasi dan juga perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai kebajikan
tadi. Seperti yang saya sebutkan untuk profil pelajar Pancasila itu ada perintah keluarganya manusia dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, gotong royong dan kreatif. Sedangkan untuk sikap murid, nilai kebajikannya berupa toleransi, artinya nanti kesemuanya kita tanamkan pada murid-murid kita, yaitu kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan sebagainya. Meskipun Bapak Ibu, untuk saat ini tidak bisa kita terapkan sekaligus kepada anak didik kita, pada murid kita, namun meskipun pelan tapi pasti semuanya nanti kita ke arahnya ke sini, kita tanamkan ke nilai-nilai kebajikan ini, termasuk juga 9 pilar karakter di antara cipta Tuhan dan cipta-ciptaannya, kemandirian dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, ada betul-betul keterampilan hidup, keterampilan hidup, dan seven essentials, namun kan kalau bahasa Inggris saya nanti kurang sesuai. Itu ada empati, kemudian suara hati, kontrol diri, hormat, dan seterusnya. Yang paling penting Bapak Ibu, nanti dalam kita membuat keyakinan kelas itu berdasarkan proyek nilai kebajikan. Ini yang perlu kita tanamkan nanti ketika pertama atau sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Paling tidak ada keyakinan yang harus kita buat, kita sepakati antara Bapak Ibu guru dan juga murid-murid. Di antaranya itu ada peduli, kemudian kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tanggung jawab, gotong royong, rajin, keberanian, dan seterusnya. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Bapak Ibu kita cek dulu lah ini. Sebelumnya kita harus tahu dulu 3 motivasi perilaku manusia. Anak-anak rata-rata tertib, anak-anak kita tidak telat atau tidak terlambat masuk ke sekolah, itu kira-kira berdasarkan motivasinya apa, Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau menghargai diri mereka sendiri? Pertama, kebanyakan pertama nih, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini betul. Kemudian kalau untuk mendapatkan imbalan, rata-rata anak SD kasih bintang, kemudian dikasih reward lainnya. Yang paling banyak bintangnya, yang paling banyak melakukan kebaikan. Lanjut lagi, ini hukuman dan penghargaannya. Ada, kalau hukuman itu rata-rata Bapak Ibu bentuknya adalah pasif, agresif. Kemudian jika konsekuensi itu adalah bentuknya nanti penguatan dan restitusi, jadi nanti memecahkan masalah. Kita ambil garis besarnya saja. Kemudian jika hukuman itu berarti bersifat negatif seperti ini. Berarti kalau untuk hukuman nanti sifatnya adalah negatif, sedangkan untuk konsekuensi ini yang tengah ini sifatnya adalah netral. Contoh bahasanya yang hukuman itu adalah ini. Awas kalau tidak dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Seperti itu contoh dari bahasa hukuman. Kemudian contoh yang bahasa konsekuensi itu lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan untuk contoh bahasa restitusi ini seperti ini. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi seolah-olah kita bertanya kepada murid kita, apakah ini yang ingin kamu lakukan? Seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk hukuman, jadi ini dampaknya pada murid kita adalah murid itu merasa marah. Kenapa toh? Saya tidak melakukan kesalahan kok dihukum.
konsekuensinya dia kehilangan waktu, jeda, seorang diri. Sedangkan restitusi itu adalah murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun dia menjadi bersemangat. Karena kita terus menggali apa potensi, apa yang dia lakukan, penyebabnya apa, sampai dengan menemukan solusinya sendiri. Sedangkan untuk lanjutannya, hukuman itu tiba-tiba tidak diharapkan. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui masuk akal, dan restitusinya adalah berupa undangan untuk mengadakan restitusi dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan. Tadi saya ambil garis besarnya. Kalau hukuman itu dia tidak terencana, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sifatnya satu arah, hanya kita bisa memberikan hukuman. Kadang anak tidak tahu kenapa kok saya dihukum. Yang selanjutnya adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Rata-rata seperti itu hukuman fisik sama psikis nih. Nah, sedangkan untuk konsekuensi itu rencana atau disepakati. Jadi ketika kita sedang membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ketika anak melanggar, berarti dia tahu konsekuensinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena apa? Kita paksa. Karena kita sudah menyepakati dan kamu melanggar, berarti harus ada konsekuensi yang kamu lakukan. Setiap guru selalu memonitor murid, ini pasti. Sedangkan untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kira-kira Bapak Ibu ada 1, 2, 7 pertanyaan. Apakah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, coba dulu ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Apakah betul? Iya betul. Lanjut nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini masuk hukuman atau konsekuensi? Betul. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir bersama nih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi berjemur di lapangan berarti masuk. Bikin dulu. Jadi Bapak Ibu monggo berdiri dulu semuanya. Bisa diserah suaranya aja nggak apa-apa.
Sambil ini tidak apa-apa ya, Bu. Saya lanjutkan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini antara guru dan juga murid dengan harapan nanti bisa meningkatkan kedisiplinan murid. Kemudian keyakinan kelas itu isinya Bapak Ibu berupa pertanyaan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Langkah ketiganya adalah bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semangat ke kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Bapak Ibu, saya mau tanya, yang saat ini ditempel di dinding itu peraturan atau keyakinan kelas? Kenapa disebut dengan peraturan? Karena belum melibatkan peserta didik, sifatnya hanya satu arah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Untuk keamanan, terus menjaga keselamatan. Apakah seperti itu? Ya, betul. Keselamatan dan keamanan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Bisa kesehatan, keselamatan. Jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelasnya adalah ini: keselamatan, kemudian kesehatan dan keselamatan. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu. Keyakinan itu adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama. Bisa kalau peduli contohnya apa? Kalau peduli contohnya apa? Keyakinan kelasnya peduli. Berarti tentang kebersihan atau menjaga kebersihan. Untuk kata-katanya, kata kerjanya berarti kebersihan. Berarti nanti untuk marilah kita jaga kebersihan. Menyapu masuk dalam kepedulian. Bisa. Terus membuang sampah bisa masuk dalam kepedulian. Bisa. Kemudian membantu teman masuk ke dalam kepedulian. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini kebersihan. Berarti nanti untuk indikatornya, indikator kebersihan itu berarti apa? Kelas terlihat bersih. Nah ini Bapak Ibu. Kembalikan barang ke tempatnya. Ini saya disampaikan mungkin sama guru lagi. Berarti nilai kebajikannya sekarang saya beri. Nilai kebajikannya kalau jenengan ingin membuat keyakinan kelas, misalkan keyakinan kelas tentang komitmen, peduli dan keteraturan. Nanti kata kerjanya bisa kembalikan barang ke tempatnya. Kemudian jika kita nilai kebajikan yang kita inginkan adalah toleransi, saling menghormati, kedamaian, berarti nanti kata kerjanya adalah dilarang mengganggu orang lain. Lanjut, kalau dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikannya adalah aman, kedamaian. Bergantian tanpa menunggu giliran berarti kesabaran dan ketertiban. Kalau dilarang merokok, Bapak Ibu, nilai kebajikannya adalah kesehatan, keselamatan. Mengingat nanti efek dari rokok adalah
dalam peraturan itu pasti ada yang namanya nilai kebajikan. Yang kita tulis adalah, yang kita tempel di dinding adalah nilai kebajikannya. Dan di dalam nilai kebajikan itu pasti ada tadi peduli, itu berarti ada mengurangi sampah, itu dibuat terpisah tidak apa-apa. Oke. Nah ini contoh keyakinannya. Belajar, kemudian senang, melakukan tugas, saling menghormati, merasa aman, selalu bersikap positif, komitmen terhadap tugas, senantiasa membantu, percaya dan menghormati orang lain. Contoh keyakinan kelasnya hormat. Hormat tadi berarti isinya ini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja, berarti keyakinan kelasnya adalah mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang ditugaskan. Berarti Bu, nanti ada nilai keyakinan dan juga ada dua lembar. Berarti nilai keyakinan di dalam kelas itu apa saja, ayat apa di kelas 2B keyakinannya apa saja, kemudian keyakinan kelasnya. Ini bentuk kalimatnya. Untuk materi yang keempat itu adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Kebutuhan dasar manusia itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan pasti memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang dilakukan agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, rata-rata ini kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan. Bertahan hidup itu sebenarnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya. Ini saya gambarkan seseorang ada di tengah pulau, di mana di sekeliling pulau itu tidak ada apa-apa, jadi diwajibkan untuk melakukan survival. Kemudian yang keduanya kasih sayang, itu isinya adalah rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan penguasaannya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang nomor 4 itu adalah kebebasan, bisa mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terutama itu ini, bisa mandiri, memiliki kebebasan, tetapi juga bisa mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sedangkan unsur yang terakhir itu adalah kesenangan, yaitu bermain seperti yang kita lakukan hari tadi barusan, speaking, kemudian humor, antusias dan tertawa. Lanjut ke materi yang ke-5, yaitu tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu diantaranya adalah yang pertama sebagai pembentuk, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiganya adalah sebagai teman, dan empatnya pemantau, limanya adalah manajer. Bapak Ibu, ini kira-kira kita ada di posisi mana? Posisi sebagai pendukung kah? Atau membuat merasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Kita saat ini ada di posisi mana? Ada yang pendukung. Kemudian saya dari kemarin saya membuat rasa bersalah. Atau teman. Nah ini sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita hari ini ada di posisi mana? Bu, kalau saya pikir nggak bisa Bu saya sebagai manajer. Karena apa? Saya juga harus menerapkan posisi sebagai pemukul ini juga. Mengingat kalau saya menggunakan manajer, lowongan agak-agak seperti ini nih Bapak Ibu. Kita di salah satu sisi menerapkan sebagai manajer, tetapi di salah satu sisi juga memerlukan ketegasan. Ini contoh penerapan posisi kontrol.
yang pertama itu adalah murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau kita sebagai posisi penghukum, berarti kata-katanya adalah berdiri dengan sebelah kaki di sebelah atau di depan kelas. Atau tadi yang kalimat tadi sudah disampaikan, lari mengelilingi lapangan 10 kali putaran. Kemudian ada lagi silakan bersihkan lapangan. Seperti itu berarti masuk dalam posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah atau pembuat merasa bersalah. Kurang lebih untuk kata-katanya adalah kesekian kali ini ibu sudah mengingatkan. Kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Atau Ivan, kamu sudah gue ingatkan berulang kali masih saja seperti kalau kamu melakukan seperti itu. Kamu ingin ya ibu nanti ditegur bapak kepala sekolah. Itu kan untuk bahasa kata yang membuat merasa bersalah. Sedangkan yang ketiga itu adalah teman. Jadi kita memposisikan sebagai teman dalam ini. Kata-katanya kurang lebih, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nah, kalau kamu sudah selesai kita main. Yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Kamu sudah menemukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Berarti seperti itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah kita sebagai manajer. Manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Bapak Ibu, ini kira-kira yang paling baik itu kita di posisi apa, Bapak? Sebagai penghukumkah, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer? Yang paling baik kira-kira sebagai apa? Kita sebagai manajer. Kenapa kita harus sebagai manajer? Karena di dalam posisi kontrol manajer itu kita menggali siswa untuk mengetahui kesalahannya. Ini kan kamu tahu kesalahanmu. Kemudian yang kedua, meyakinkan, menanyakan keyakinan kelas kepada murid. Keyakinan apa yang sudah dilanggar, memvalidasikannya. Kemudian yang ketiganya adalah data apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Ini adalah solusinya. Nah, kita coba Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer, pembuat merasa bersalah. Kita cek, iya betul, betul gitu. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali sebagai penghukum. Oke, sudah betul. Selanjutnya yang nomor 3, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Ini sebagai apa? Pemantau, penghukum, manajer atau pembuat merasa bersalah? Manajer. Oh iya. Keempat, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Sebagai teman, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau atau manajer? Sebagai yang kelima, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Pemantau. Terus sekali. Oke, materi terakhir itu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan antara guru atau orang tua dengan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid itu memiliki tujuan, kemudian bisa membuat disiplin, menanamkan disiplin positif,
memperbaiki diri murid setelah melakukan kesalahan. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Bapak Ibu cek coba di sini. Di sini ada gambar segitiga. Itu isinya ada, ini saya lanjutkan, menstabilkan identitas. Distabilkan identitas, posisinya ada di bawah sini ya Bapak Ibu. Itu berbuat salah, kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil, "Nak, coba ceritakan kepada Bukin, kamu tadi melakukan apa?" "Saya salah ya, saya keliru ya." Oke. Semua orang itu pasti berbuat salah. Dan Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Itu disebut dengan menstabilkan identitas. Dilanjut dengan kata-kata seperti ini, tidak ada yang manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu mencari solusi dari masalah hari ini. Kemudian yang keduanya ada memvalidasi data, memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dari tadi ini tadi. Kalau tadi kita sudah menstabilkan identitas, langkah selanjutnya adalah dengan validasi tindakan yang salah dari anak. Kamu, ini sudah saya sampaikan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat hari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih, ini bukan buruk Bapak Ibu, tapi baik. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini, bukan buruk ya, baik Bapak Ibu. Kamu bisa datang lebih pagi, tidak terlambat, seperti itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Yang langkah yang ketiga untuk restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Kalau terlambat berarti keyakinannya adalah disiplin, yaitu anak atau murid datang ke sekolah tepat waktu. Berarti anak menjawab. Keyakinan kelas kita adalah disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu yang bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Nilai apa yang telah disepakati? Nilai berdisiplina. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Menurut saya, yang ideal adalah saya datang tidak terlambat atau sebelum jam pelajaran dimulai. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan ini nanti itu pertanyaan menggali informasi dari anak ini. Akhirnya apa Bapak Ibu? Nanti mau munculkan ide-ide masalah, menggali masalah, kemudian siswa atau murid menemukan solusinya sendiri. Maka kita harus mencari solusi. Itu yang diharapkan kepada murid kita. Apakah langkah seperti ini kira-kira efektif tidak Bapak Ibu? Efektif tidak kira-kira? Efektif kalau anak sudah terbiasa. Kalau belum terbiasa, ini memerlukan proses waktu yang bukannya lama dan agak lama. Karena anak harus dibiasakan terlebih dahulu. Kita coba. Untuk kemarin saya ketua kelas dengan dua terlebih dahulu. Baik, selamat sore anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersih-bersih, terus bosan, gak selesai-selesai, dapat juga, terus ke kantin beli jajan. Saya salah ya Bu? Pada dasarnya semua itu karena apa? Yang manusia yang sekolah. Kira-kira biar di kelas mana yang tidak sesuai yang kita bersama. Nomor 2 Bu, Tentang apa? tentang bekerja, yaitu mengikuti semua kegiatan. Segera ini ada solusi dari masalah. Ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan. Iya, Alasan apa? tadi kan kita bosan, bersih-bersihnya lama, terus ke kantin beli jajan. Ya betul ya. Kalian melihat ketika dulu kamu selalu menikmati dan kamu beli baju sana. Iya Bu, Keyakinan kelas kamu yang sudah dibuat. menurut saya Bu, keyakinan kelas yang saya yakini adalah bekerja, yaitu mengikuti semua kegiatan, hormat, diterima, dan dimiliki. Dan keyakinan kelas apa yang menyebab Bekerja Bu, ya kira-kira tindakan yang sudah dilakukan keyakinan kelas itu apa? saya akan menjadi tamu penanggung piket Bu. Nanti hasilnya akan saya laporkan kepada Bu Ken. Oke, kalau begitu kira silakan makanannya disiapkan, kemudian siap-siap untuk pulang. Ya Bu, makasih. Baik Bapak Ibu, itu kira-kira kita untuk restitusi tadi sudah mencakup keyakinan kelas di dalam situ, kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrolnya kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, ataukah sebagai pemantau dan manajer kalau dari kasus yang tadi, dan sebagai manajer. Jadi gini Bapak Ibu, kita sebagai manajer yang pertama itu adalah menggali masalah terlebih dahulu, apa yang dilakukan oleh murid, kemudian menggali informasi lebih dalam lagi. Pasti ada alasan murid tersebut, murid tadi melakukan hal itu. Salah satu alasannya itu tadi adalah karena bosan, piket tidak selesai. Apalagi dia sudah mengatakan di awal bahwa ingin cepat pulang ke rumah. Nah itu tadi, sehingga memicu dia melakukan tindakan untuk jajan di kelas. Dari hal itu tadi Bapak Ibu, posisi kontrol itu tadi, kita akhirnya menemukan kita sebagai manajer, dan selanjutnya adalah merestitusi anak itu. Jadi yang pertama tadi adalah yang dilakukan yaitu dengan menstabilkan identitas. Dengan apa? Ini tadi, semua orang pasti pernah melakukan atau pernah berbuat salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan seperti itu. Oke. Kemudian gue tidak mencari siapa yang salah, tetapi gue ingin mencari solusi dari masalah ini. Ini yang disebut merestitusi siswa atau murid, itu dengan cara yang pertama, yaitu dengan menstabilkan identitas. Ya selanjutnya adalah dengan memvalidasi tindakan yang sama. Jadi menanyakan alasan mengapa si Wira tadi melakukan jajan di jajan di kantin. Salah satu alasannya Wira adalah bosan dan juga lapar dan ingin pulang ke rumah. Yang ketiga, restitusinya adalah dengan menanyakan keyakinan kelas. Jadi tadi bila ditanya keyakinan kelas apa yang dilanggar, itu keyakinan kelas berupa bekerja. Bekerja adalah mengerjakan atau mengikuti segala kegiatan. Nilai-nilai yang disepakatinya adalah nilai bekerja. Kemudian
seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut Vira. Kemudian yang terakhir adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini dua pertanyaan ini dirangkum oleh si Vira tadi, bahwa si Vira akan menjadi koordinator piket, kemudian melaporkan hasil pekerjaan atau piket kepada guru mapelnya. Demikian Bapak Ibu. Kira-kira dari ini tadi ada yang mau ditanyakan dari yang sudah disampaikan ini tadi? Ada? Kalau dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu upayakan semua siswa berkontribusi menginginkan kelas yang seperti apa. Tanda kutip, untuk hal atau kalimatnya isinya adalah semua kalimat positif. Begitu Bapak Ibu. Contoh Bu, saya ingin wali kelasnya ganti. Berarti itu bersifat positif atau negatif? Saya ingin wali kelasnya ganti. Negatif. Berarti itu tidak bisa dipakai. Lagi. Terus ada beberapa siswa yang menyampaikan, saya tidak ingin mengumpulkan tugas. Apakah itu bersifat positif atau negatif? Negatif. Berarti tidak bisa dipakai. Contoh yang bisa dipakai adalah sebelum pelajaran kelas harus bersih. Berarti nanti nilai kebersihannya adalah kebersihan. Terus mengumpulkan tugas tepat waktu Bu. Berarti nilai kebersihannya adalah disiplin. Seperti itu deh Bapak Ibu. Boleh nanti. Jadi anak mengumpulkan dalam bentuk kertas contekan boleh. Kemudian sticky note yang ditulisi, dipasang di whiteboard juga boleh. Hal positif yang anak-anak sudah sampaikan itu nanti dikumpulkan. Kemudian ditulis ulang. Apa tahu yang sudah kita sepakati? Kira-kira satu kelas bagaimana? Apakah menyepakati hal ini semua atau tidak? Ya Bu, ya Pak. Kalau sudah dibuatkan. Dan itu menjadi pengganti dari apa tadi peraturan kelas yang dirubah menjadi keyakinan kelas. Itu lebih efektif Bapak Ibu. Anak otomatis akan seperti contoh kemarin kelas 10.1. Kelasnya itu kan kloter sekali. Ayo keyakinan kelas apa? Ini bagaimana? Oh iya Bu, sebelum pembelajaran kelas harus sudah bersih. Anak otomatis dia akan menyampaikan hal itu sendiri. Kesepakatan keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini? Ya sudah Bu, kita bersihkan dulu. Jadi anak-anak untuk kegiatan bersih-bersih itu kita tidak perlu teriak-teriak, kita tidak perlu nyuruh ini itu kan. Memang Bapak Ibu, terutama kelas 10 itu yang saya alami. Memang harus dituntut lebih ekstra, tapi insya Allah tahu meskipun terkadang hari ini dia ingat satu hari ini, besok aku lupa. Betah-betahan Bapak Ibu. Wanita apa? Itu yang bisa saya diseminasikan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya peroleh. Semoga nanti kita dalam mengantarkan anak-anak kepada tujuan dari pemerintahnya itu menjadi berkah. Kemudian anak-anak menjadi ini yang paling penting, perintah kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak harus perubahan itu langsung terjadi sekaligus, tidak. Tetapi apa? Bertahap sedikit demi sedikit. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Santo, harapannya adalah di CGP Angkatan 12 Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa apa ya istilahnya, berbagi pengalamannya. Kalau saya kan pengalaman kemarin di CGP Angkatan 11 itu tentang masalah anak saya kelas 11 SMP. Kemudian saya melibatkan siapa? Harapannya nanti Bapak Ibu bisa berbagi baik. Berbagi baik itu kan tidak hanya masalah, tidak hanya kabar gembira, tidak hanya solusi, bahkan tidak hanya ini tadi kayak permainan seperti ini tadi. Kita lebih ke sharing Bapak Ibu, yang semuanya nanti untuk kegiatan anak-anak. Katanya Bapak Ibu, kira-kira dari pagi ini tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang mau disampaikan, kritik, saran dan seterusnya, ada Bapak Ibu, monggo silakan. Ini.
itu diawali dengan anak-anak menuliskan keinginannya apa di papan tulis. Saya pakai cara tradisional. Ya, anak menulis di papan tulis, kemudian dari seluruh anak menulis, setelah itu didiskusikan mana yang sifatnya positif dan mana yang negatif. Yang negatif otomatis ditinggalkan. Nah, salah satu contoh, nggak tahu yang saya ambil itu contoh kelas 10 PKR 2. Ini ada kesepakatan yang memang sudah saya sepakati dengan anak-anak. Salah satunya ada yang begini, jika guru terlambat 5 menit dilarang masuk kelas. Nah, itu saya sepakati dan insya Allah sampai sekarang ketika saya akan terlambat, saya sudah mengantisipasi ke guru BM mungkin minta masuk ke kelasnya untuk memberitahukan bahwa saya terlambat. Gitu. Nah, ini saya kembalikan ke anak-anak juga. Jika Bu Nani telat 5 menit nggak boleh masuk, tetapi kalau ada urgent tetap diperbolehkan masuk. Sekarang kalian, jika Bu Nani sudah masuk, kalian telat 5 menit, apa yang akan kalian lakukan? Tidak masuk juga? Iya Bu, soalnya Bu anak-anak. Nah, terus akhirnya saya dari kesepakatan tersebut, saya yang mungkin telat 5 menit dengan kemudian saya tidak ada yang satu hari saya tidak memberikan tugas, itu saya kemudian tidak masuk. Tapi saya punya cara. Saya ajak anak keluar. Ada kesempatan masuk kelas. Nah, saya ajak anaknya keluar kelas. Nah, pertanyaannya untuk yang tadi, anak ketika telat 5 menit tidak saya perbolehkan masuk, itu termasuk ke positif atau negatif? Tapi dengan cara di luar tetap mengikuti pembelajaran, nggak saya biarkan kemana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk ini atas kesempatan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Nani. Apakah itu tadi termasuk kesepakatan positif atau negatif? Sebetulnya Bapak Ibu, itu bisa dikatakan positif, juga bisa dikatakan negatif. Dari sudut pandang mana kita mengambil, itu bisa menjadi hal positif. Karena apa? Memacu guru dan juga siswa agar tidak terlambat. Seperti itu Ibu. Kemudian itu bisa menjadi negatif tatkala dimasukkan atau tadi siswa menyampaikan agar pelajarannya atau tidak memberikan pembelajaran. Hal itu bisa menjadi negatif. Tetapi Bapak Ibu, hal yang negatif itu tadi kita ubah menjadi positif kembali. Betul tadi yang sudah disampaikan Bu Nani. Dengan cara apa? Mengajak siswa agar keluar. Betul Bapak Ibu. Cuma yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, kita tanamkan kepada murid. Menanamkannya begini Bapak Ibu. Ketika semua itu baik guru atau murid itu sudah mempunyai konsekuensi tanggung jawab, untuk arah konsekuensinya nanti dilarikan ke hal-hal yang positif. Kata gini Bapak Ibu. Jadi disampaikan oleh Bu Nani tadi sudah betul, sudah sangat betul sekali. Anak pasti menginginkannya dan cenderungnya ke hal negatif. Karena apa? Anak belum menerima restitusi yang seperti yang kita sampaikan tadi. Langkah selanjutnya adalah direstitusi Bu. Jadi kita sudah berusaha seperti itu, sudah sampai saat tahap itu betul. Nanti langkah selanjutnya adalah merestitusi anak. Merestitusi anak itu dengan cara 3 tadi. Kita stabilkan dulu anak kita ini. Nah, kita stabilkan dulu anak. Jadi tidak apa-apa, anak berbuat seperti itu. Bukan tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, bahasa kata tidak apa-apa berarti nanti anak mengulangi kembali. Tetapi hal itu manusiawi. Semua orang pasti pernah atau menginginkan seperti itu, terutama anak. Karena apa? Bapak Ibu juga pernah mengalami di fase seperti kamu.
ke hal-hal terutama yang ingin negatif yang dia inginkan. Akhirnya nanti anak tahu, oh ternyata saya kalau mengambil hal negatif seperti ini, saya keliru. Kewajiban saya, tanggung jawab saya adalah belajar. Kalau saya menginginkan jam kosong, berarti saya keliru. Tanpa kita harus ngomong atau menyampaikan ke anak, hal itu tidak boleh. Kalau kamu begitu, Bu Nani mungkin telat 5 menit, kamu menginginkan jam kosong, itu tidak seperti itu. Karena apa? Pasti dong. Nah, ini Bu, kita lanjutkan ke selanjutnya. Paling dari sisi tindakan, pasti ada alasannya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nani tadi, ada hal urgent. Contoh, ada laporan mendadak atau hal apa, dan seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu tadi langsung disambung ke ini segitiga restitusi. Nanti anak pasti tahu alasannya kenapa. Kenapa kamu bisa melakukan hal seperti itu? Kalau dia sudah distabilkan, kemudian divalidasi tindakan, langkah yang terakhir adalah mengembalikan kembali keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita kan kalau kita terlambat 5 menit kan konsekuensinya itu, Bu. Iya, betul. Tetapi itu ada hal baik yang lebih atau harus dilakukan selain hanya tentang keterlambatan itu tadi. Intinya adalah masalah ini harus ada solusi yang lebih baik lagi. Kalau kamu jam kosong itu berarti bukan menyelesaikan masalah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus Bu Nani. Ada lagi Bapak Ibu? Silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi gambaran Bapak Ibu, terutama untuk mendampingi putra-putri kita nanti menjadi generasi atau menjadi murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Memang itu bukan tugas hal yang mudah, bukan tugas hal yang ringan, tetapi kalau kita lakukan insya Allah, kita optimis sedikit demi sedikit insya Allah bisa mampu seperti itu. Kalau misalkan kita sedang di fase, saya sudah capek, saya sudah sama Bapak Ibu, tapi kembali lagi kita adalah sebagai penuntun anak-anak untuk menjadi baik Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan dan kekeliruan saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pulang dulu. Terima kasih kepada Bumi selaku presiden negara. Terima kasih untuk sharing pada pagi hari ini tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Endang Puspitasari CGP Angkatan 11 bisa membawa manfaat untuk kita bersama dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suwaji SPDIGR. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sa'irin, hamdan na'imin, hamdan mahmudin wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karamati wajhika. Allahumma ighfir
Demikian acara pada pagi hari ini telah berjalan dengan baik. Kepada Bapak Ibu Guru kami ucapkan terima kasih. Kami selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.